Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Kurniawan, NIM 122170068. Di sini saya dibantu atau bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Febiola Rafliani, NIM 122170038. Dan saya Puspaningrum Damayanti, NIM 122170072. Jurnal mengenai Green Procurement Stakeholder Satisfaction and Operational Performance. Yang pertama itu mengenai pendahuluan. Jadi sebagai titik awal untuk mengurangi pencemaran lingkungan, pengadaan ramah lingkungan merupakan proses penting untuk pengelolaan atas rantai pasokan ramah lingkungan. Pengadaan ramah lingkungan itu sendiri merupakan kegiatan kepedulian lingkungan agar produk atau bahan mentah tidak berdampak negatif pada lingkungan, seperti pengurangan limbah sumber daya, daur ulang sumber daya, penggantian bahan baku, dan sebagainya. Selanjutnya, banyak perusahaan tidak menggunakan metode sistematis untuk menangani hasil kinerja dari green procurement itu sendiri. Namun, sebagian besar studi tidak menyatakan bahwa terdapat efek negatif dari green procurement. Misalnya pada yang diungkapkan oleh Yu dan Sarkis mengklasifikasikan bahwa praktik manajemen pada rantai pasokan hijau menghasilkan kinerja yang ekonomi yang positif dan kinerja ekonomi yang negatif. Selanjutnya, untuk yang dikemukakan oleh Liu dan Zhao menyelidiki pengaruh pengadaan hijau di industri manufaktur Cina dan menemukan bahwa praktik pengadaan ramah lingkungan memiliki pengaruh positif pada hampir semua hasil kinerja dan hanya 2 faktor yang dikecualikan. Selanjutnya itu mengenai alasan dari ketidakkonsistenan pengadaan ramah lingkungan. Jadi yang pertama itu ada beberapa dimensi mengakibatkan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang mungkin berbeda-beda. Selanjutnya, yang diungkapkan oleh Hart 1995 bahwa menekankan potensi terbesar untuk penelitian masa depan terletak pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kinerja keuangan dan lingkungan. Selanjutnya, yang sebagai anggota jaringan sosial, perusahaan akan dipengaruhi oleh jenis pemangku kepentingan dan setiap pemangku kepentingan dapat memainkan peran berbeda dalam pengadaan dan kinerja dari ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian sebelumnya di perusahaan. Tetapi efek ini mungkin tidak langsung dan mungkin dimediasi oleh beberapa hasil kinerja tertentu seperti kinerja operasional. Selanjutnya itu mengenai 3 cara pengadaan ramah lingkungan berdasarkan jurnal ini. Nah, yang pertama itu menggunakan analisis isi. Analisis isi di sini artinya adalah penelitian ini membedakan 2 dimensi pengadaan ramah lingkungan, yaitu pengadaan ramah lingkungan berbasis produk. Kemudian yang kedua itu memperhitungkan kinerja umum dan hasil kinerja spesifik dari pengadaan hijau itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hasil yang tidak konsisten dari hubungan antara pengadaan hijau dan hasil kinerjanya. Penelitian ini lebih lanjut memasukkan faktor kontingen berdasarkan dari teori pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan yang digunakan pada paper ini. Resource-based view atau RBV adalah sebuah landasan teoritis yang menghubungkan manajemen rantai pasokan dan kinerja organisasi. Fokus utama RBV ini adalah perusahaan mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengumpulkan sumber daya yang langka, berharga, tidak dapat diganti, dan sulit untuk ditiru. Namun RBV memang difokuskan pada sumber daya dan mengabaikan batasan yang diberikan oleh lingkungan alam. Maka dikembangkanlah Nature Resource Based View atau NRBV yang memasukkan faktor lingkungan ke dalam RBV. Dari RBV yang fokus pada kapabilitas yang memfasilitasi aktivitas yang berkelanjutan secara lingkungan untuk keunggulan kompetitif berdasarkan hubungan perusahaan dengan lingkungan alam.
Dengan NRBV, perusahaan dapat mencapai kinerja yang unggul jika memiliki kemampuan untuk melestarikan sumber daya alam di lingkungan operasinya. Lalu ada NRBV dan kinerja langsung Green Procurement. Terdapat beberapa hipotesis yang dibuat. Studi ini menunjukkan bahwa green procurement didefinisikan sebagai kemampuan sistematis dari sumber daya pemrosesan yang dimulai dari desain hijau untuk perencanaan, pengadaan dengan pemasok, produksi hijau, dan distribusi hijau. Kemampuan ini dapat menghasilkan kinerja yang unggul bagi perusahaan, di mana tidak hanya kinerja lingkungan, tapi juga kinerja bisnis. Maka terbentuk pengadaan hijau memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Para peneliti mengklasifikasikan perilaku pengadaan hijau ke dalam pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan juga berbasis proses. Pengadaan ramah lingkungan berbasis produk menempatkan bahan yang ramah lingkungan ke dalam operasi rantai pasokan menurut standar lingkungan, yang bertujuan untuk menjamin bahan yang dibeli memenuhi standar ramah lingkungan. Menurut NRBV, mengandalkan tanggapan pasif terhadap lingkungan eksternal diperlukan untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sehingga terbentuk ramah lingkungan berbasis produk memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Pengadaan hijau juga terkait dengan pengelolaan proses pasokan hijau, seperti mengevaluasi kemampuan pemasok untuk mengelola lingkungan, melaksanakan proyek yang pro lingkungan, dan sebagainya. Hubungan seperti ini meningkatkan kepercayaan, mengurangi biaya transaksi, melindungi perusahaan dari oportunisme pemasok, dan mendorong perkembangan kedua belah pihak. Dan akhirnya akan membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi di lingkungan perusahaan. Maka terbentuk hipotesis H1B, yaitu pengadaan ramah lingkungan pada kinerja perusahaan. Selanjutnya, ada NRBV dan kinerja tidak langsung Green Procurement. Pengadaan ramah lingkungan dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya, yang pada gilirannya mengurangi semua jenis biaya operasional dan meningkatkan efisiensi operasional. Penghematan biaya dari kinerja operasional dapat keseluruhan, sehingga terbentuk hipotesis H2, yaitu efisiensi operasional, mediasi pengaruh pengadaan hijau terhadap kinerja perusahaan. Pengadaan ramah lingkungan berbasis produk berfokus pada pengurangan biaya produksi ramah lingkungan selama proses berlangsung, seperti penggunaan kembali bahan baku yang didaur ulang dengan berpartisipasi dalam desain produk dan proses produksi pemasok, sehingga mengurangi biaya bahan baku. Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat upaya pengendalian pencemaran dengan mengendalikan sumber pencemaran tersebut. Hal ini akan mengurangi biaya langsung dan tidak langsung dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga didapat hipotesis H2A. Pengadaan ramah lingkungan berbasis proses dapat merangsang hubungan jangka panjang dengan pemasok, dan juga menghemat pengeluaran seperti biaya pemesanan, biaya penawaran, dan lainnya. Hubungan baik yang terjadi ini juga akan meningkatkan efisiensi kerjasama antara pembeli dan juga penjual. Dan selanjutnya, ada NRBV dan pemangku kepentingan stakeholder. Terdapat dua jenis pemangku kepentingan yang ditulis pada literatur review di sini. Jenis pertama disebut sebagai pemangku kepentingan yang menghargai diri sendiri, yang berfokus pada keuntungan mereka sendiri daripada keadilan. Jika mereka berpendapat bahwa melakukan hal tersebut akan meningkatkan pembayaran stakeholder itu sendiri. Yang kedua, ada pemangku kepentingan yang berfokus pada keputusan yang memperhatikan nilai sosial yang didapat. Jenis kedua ini cenderung menggunakan metode keadilan seperti mendapatkan nilai yang sesuai dengan mentransfer informasi secara terbuka dan juga jujur. Selanjutnya,
Ada beberapa hipotesis yang dihasilkan dari stakeholder jenis pertama ini. Stakeholder yang menghargai diri sendiri nih, kualitas hubungan dengan mereka dapat mempengaruhi cara perusahaan fokus melaksanakan strategi lingkungan, sehingga mempengaruhi kinerja operasional perusahaan. Maka didapat kelompok pertama dari hipotesis ini yaitu H3, yaitu kepuasan pemangku kepentingan terkait diri sendiri memodernisasi efek pengadaan hijau pada efisiensi operasional. Semakin cepat rasio perputaran hutang untuk memenuhi kepuasan pemasok, semakin banyak operasi mereka yang akan dipengaruhi oleh pengadaan ramah lingkungan berbasis produk, karena mereka dapat menerima dukungan dan keuntungan ekonomi, yang selanjutnya memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam bisnis hijau dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya alam produksi hijau. Di sisi lain, pembayaran yang cepat untuk memenuhi kepuasan pemasok dapat berdampak negatif pada hubungan antara pengadaan ramah lingkungan berbasis proses dan kinerja operasional, karena menginvestasikan lebih banyak upaya untuk memotivasi mereka, mengintensifkan manajemen harian, dan evaluasi kualitas dengan cara investigasi, pelatihan, audit, evaluasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terlalu fokus pada kepuasan pemasok akan mengurangi efek antara tingkat pengadaan berbasis proses dan efisiensi operasional. Hal ini mengarah pada pembentukan hipotesis H3A dan juga H3B. Selanjutnya, perusahaan harus mempertimbangkan permintaan hilir ketika memasok produk, terutama karena pelanggan dapat menekan mereka dengan perilaku pembelian mereka, yang mempengaruhi perilaku lingkungan perusahaan. Preferensi pelanggan terhadap produk ramah lingkungan akan mendorong perusahaan untuk terlibat dalam perilaku pro-lingkungan. Pelanggan juga dapat memberikan informasi penting seperti properti materi, transfer pengetahuan, dan meningkatkan kinerja dengan menganalisis permintaan pelanggan. Perusahaan akan mengadopsi pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan berbasis proses sesuai hipotesis H3C, kepuasan pelanggan secara positif memodernisasi efek pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan efisiensi operasional, dan juga H3D, kepuasan pelanggan secara positif memodernisasi efek pengadaan ramah lingkungan berbasis proses pada efisiensi operasional. Hipotesis H3E merupakan hipotesis bersaing, di mana perusahaan yang bermaksud untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan daya saing di pasar dapat mengadopsi atau menghentikan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses, sehingga dapat meningkatkan dan juga ataupun menurunkan efisiensi operasional mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa hipotesis juga untuk stakeholder jenis kedua. Stakeholder tipe kedua ini berorientasi pada keputusan. Mereka cenderung menggunakan metode keadilan seperti mendapatkan nilai yang sesuai dengan mentransfer informasi secara terbuka dan jujur. Selama proses penerapan pengadaan hijau, perusahaan harus mengenali efek berbeda dari permintaan heterogen dari para pemangku kepentingan pada pengadaan ramah lingkungan, sehingga diusulkan hipotesis H4, yaitu kepuasan timbal balik secara positif memoderasi efek pengadaan hijau pada kinerja perusahaan. Pengadaan hijau bertindak sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki kapasitas secara positif mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan laba akan perlindungan lingkungan yang selanjutnya dapat meningkatkan seluruh persepsi sosial tentang isu hijau. Menanggapi permintaan ini dan mendapatkan dukungan dari pemegang saham, perusahaan fokus harus menyediakan produk yang lebih ramah lingkungan ke pasar, maka diusulkan hipotesis H4. Di sisi lain, pengadaan ramah lingkungan berbasis proses seringkali melibatkan input yang rumit dan tidak dapat mewujudkan kinerja ekonomi dalam dipandang sebagai yang membelanjakan kekayaan pemegang saham untuk melakukan aktivitas ini dengan harapan akan mendapat pengakuan dari pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, semakin banyak tekanan dari pemegang saham, semakin kecil kecenderungan untuk memasukkan ke dalam pengadaan ramah lingkungan berbasis proses.
Maka muncullah hipotesis H4B. Selanjutnya, kreditor yang juga sebagai salah satu investor dan stakeholder memberikan pengaruh pada pengadaan hijau. Penerapan pengadaan ramah lingkungan membutuhkan banyak investasi dalam peralatan baru dan pengembangan produk inovatif. Mereka juga perlu melatih pemasok mereka. Semua ini menuntut jumlah modal yang besar dan mendapat dukungan dari kreditor. Dengan demikian, kepuasan kreditor juga menentukan tingkat motivasi mereka dalam menginvestasikan green procurement perusahaan. Maka terbentuk hipotesis H4C dan juga H4D. Terakhir, pengaruh pemerintah terhadap pengadaan hijau diwakili oleh disarankan agar kebijakan pemerintah mendorong perusahaan untuk menerapkan pengadaan hijau sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Perusahaan yang memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat untuk memenuhi kepuasan pemerintah, khususnya lebih termotivasi untuk menerapkan praktik penghijauan, dan terbentuklah hipotesis H4E dan H4F. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode dan pengumpulan data. Dalam pembuatan studi ini, data yang digunakan merupakan data sekunder dari 206 perusahaan yang ada di Cina, dengan 31 perusahaan jasa dan 175 perusahaan manufaktur. Perusahaan yang diambil ini merupakan perusahaan yang sudah terdaftar maksimal di tahun 2012. Nanti untuk perhitungannya sendiri yaitu terdapat perhitungan efek mediasi dan efek moderasi dengan menggunakan metode regresi. Terdapat 3 jenis sumber data tentang GSCM yang mendukung pembuatan jurnal ini. Yaitu yang pertama, studi kualitatif melalui tinjauan pustaka atau studi kasus. Lalu yang kedua, ada survei visioner yang mengukur green procurement dan menguji hubungannya dengan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir yaitu terdapat analisis peristiwa. Selanjutnya yaitu terdapat kerangka teoritis yang menunjukkan hubungan yang telah dijelaskan dalam hipotesis sebelumnya. Stakeholder pada kasus ini diantaranya terdapat pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, dan kreditor. Lalu sumber daya eksternal yang dimaksud di sini merupakan tingkat penggunaan sumber daya lainnya, sedangkan green procurement berbasis produk atau berbasis proses menunjukkan bahwa bagaimana kemampuan dari sistem tersebut dapat memproses suatu sumber daya. Lalu di sini ada hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya dari hipotesis H1 hingga H4. Pengukuran berikutnya yaitu terdapat pengukuran distribusi sampel, di mana semua item pada jurnal ini diklasifikasikan ke dalam kelompoknya masing-masing. Jadi untuk kelompok industri sendiri yaitu terdapat industri grosir dan eceran sebanyak 15, lalu terdapat industri IT sebanyak 16, terdapat industri real estate sebanyak 36, terdapat industri obat-obatan dan produk dan minuman yaitu sebanyak 20, lalu terdapat industri listrik sebanyak 21, lalu terdapat industri kain dan pakaian sebanyak 13, industri logam dan non-logam sebanyak 53, dan totalnya yaitu 206 perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu terdapat klasifikasi usia perusahaan, di mana perusahaan berdiri kurang dari 10 tahun, yaitu terdapat 14 perusahaan. Lalu ada perusahaan yang berdiri di antara 10 hingga 14 tahun, yaitu ada 84 perusahaan. Lalu ada perusahaan yang berdiri 15 hingga 19 tahun, yaitu ada total 81 perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 20 tahun, yaitu sejumlah 27 perusahaan.
dan total keseluruhannya 206 perusahaan di Cina. Lalu selanjutnya yaitu ada aset, di sini dalam miliar yuan, dengan aset kurang dari 5 miliar, yaitu ada 79 perusahaan, aset antara 5 sampai 9 miliar, yaitu ada 32 perusahaan, lalu aset dinilai 10 hingga 49 miliar, yaitu ada 61 perusahaan, dan terdapat aset dengan nilai lebih dari atau sama dengan 50 miliar, yaitu 34 perusahaan. Lalu ada klasifikasi kepemilikan. Jadi di sini ada kepemilikan milik negara, yaitu terdapat 127 perusahaan, dan kepemilikan non-negara atau bukan BUMN itu ada 79 perusahaan. Lalu yang terakhir, bisnis internasional, ini dalam satuan persen, di mana terdapat kurang dari 0,01%, yaitu ada 100 perusahaan. Lalu di rentang 0,01 hingga 0,09, yaitu terdapat 48 perusahaan. Lalu di rentang 0,1 hingga 0,49, yaitu terdapat 41 perusahaan. Dan yang terakhir, lebih dari atau sama dengan 0,5%, yaitu terdapat 17 perusahaan. Dan persen di sini menunjukkan persen distribusi yang didapatkan dari jumlah nilai tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan perusahaan. Karena di sini kita mengambil sampel 206 perusahaan di Cina, maka totalnya sebanyak 206. Dan untuk jumlahnya sendiri tergantung jumlah dari masing-masing nilai yang ada di kolom N. Sebagai contoh, di sini ada industri grosir dan eceran, yaitu 15 dibagi 206, maka didapatkan persen distribusinya 7,28. Di sini di masing-masing klasifikasi, persenan distribusi tersebut dijumlahkan hingga mencapai 100%. Selanjutnya, yaitu terdapat tabel pengukuran atau perhitungan dari masing-masing variabel, dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Dalam studi ini, Green Procurement memiliki dua dimensi, yaitu Green Procurement berbasis produk dan Green Procurement berbasis proses. Untuk slide yang ini, saya bahas terlebih dahulu untuk Green Procurement berbasis produk. Jadi untuk yang berbasis produk sendiri diintegrasikan ke dalam 8 item pertama, yang diukur dari yang pertama ada bekerja sama dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku atau bahan mentah. Lalu yang kedua atau yang B, berpartisipasi dalam proses produksi milik mitra. Lalu yang C, produk dari pemasok ramah lingkungan. Lalu yang D, produk perusahaan merupakan produk yang ramah lingkungan. Lalu yang E, pengolahan yang ramah lingkungan dari bahan ekstra dan bahan bekas seperti kertas, plastik, dan lain-lain. Lalu yang F, penanganan limbah, yaitu contohnya limbah cair, gas, dan lain-lain. Lalu yang G, packaging dari supplier yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang H, yaitu seluruh pengendalian proses dari suatu produk. Di sini tipenya sendiri yaitu tipe data ordinal, di mana data ini berasal dari suatu objek atau kategori yang sudah dijelaskan tadi, yang disusun berdasarkan jenjang menurut besarnya. Jadi setiap data ordinal sendiri memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan, mulai dari yang terendah hingga tertinggi, atau sebaliknya. Untuk referensinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu 10 item berikutnya yang menunjukkan variabel Green Procurement berbasis proses yang diukur dari yang pertama ada informasi dari sistem ramah lingkungan dan pro pada lingkungan oleh para pemasok. Lalu yang B, konstruksi dan sertifikasi dari sistem manajemen lingkungan. Lalu yang C,
mengaudit sistem manajemen lingkungan dari pemasok. Yang D, pembuatan bersama rencana dan keputusan untuk lingkungan. Yang E, evaluasi dari sistem ramah lingkungan dan pro pada lingkungan oleh para pemasok. Selanjutnya yang F, penetapan reward dan punishment untuk perilaku pemasok yang pro lingkungan. G, promosi konsep dari sistem yang ramah lingkungan dan pro lingkungan. H, evaluasi dari sistem pro lingkungan dan yang ramah lingkungan. Lalu yang H, evaluasi dari sistem pro lingkungan dan para pemasok. Lalu yang I, yaitu menerapkan pelatihan ramah lingkungan dan pro lingkungan untuk pemasok. Dan yang terakhir, J, membantu pemasok dalam menerapkan kegiatan yang ramah lingkungan. Untuk tipe datanya sendiri juga sama, ordinal, dan untuk referensinya dapat dilihat pada slide. Lalu di sini terdapat variabel efisiensi. Yang pertama, variabel efisiensi yang dapat diukur melalui rasio biaya utama dan biaya pendapatan. Untuk tipe datanya sendiri, yaitu menggunakan tipe data kontinu, di mana data tersebut mengandung nilai yang secara teori tidak terbatas. Sebagai contoh, data variabel usia yang secara teoretik dapat terdiri dari 0 sampai tidak terhingga. Lalu untuk variabel berikutnya yaitu terdapat variabel kinerja perusahaan yang diukur dari return of asset atau ROA. Lalu terdapat variabel pemasok yang dapat diukur dari perputaran omset. Lalu ada variabel pelanggan yang dapat diukur melalui perputaran persediaan. Lalu ada variabel pemerintah yang dapat diukur melalui pajak atas aset. Lalu ada pemegang saham yang dapat diukur melalui EPS. Dan yang terakhir, kreditor yang dapat diukur melalui aset kewajiban. Selanjutnya, apabila perusahaan dapat mencapai item-item yang telah dijelaskan pada tabel, maka skor dimensi dari item tersebut yaitu 1. Skor totalnya itu merupakan jumlah dari seluruh item yang ada. Contoh tadi green procurement berbasis produk, skor tertingginya yaitu 8. Dan green procurement berbasis proses sendiri, skor tertingginya itu 10. Lalu untuk menjaga hasil akhir dari penelitian ini agar tetap objektif, penelitian ini mempekerjakan 6 pembuat kode yang bertugas untuk membuat kode secara bebas atau independen. Jadi yang pertama, menguji aturan pengkodean awal pada sampel yang terdiri dari 15% unit teks dan kemudian mengkodekan seluruh sampel setelah menghitung konsistensinya. Untuk fungsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi Holsty yang banyak digunakan untuk menguji kekonsistensi. Jadi untuk fungsi Holsty sendiri menunjukkan tingkat reliabilitas sebesar 92%. Di mana fungsi Holsty didapatkan dari rumus H sama dengan 2A dibagi B1 plus B2. A di sini menunjukkan jumlah item yang disetujui oleh pembuat kode, dan B1 dan B2 di sini merupakan jumlah seluruh unit yang telah dikodekan. Selanjutnya di sini terdapat model empiris. Model empiris ini digunakan untuk menguji efek mediasi dalam 3 langkah, yaitu regresi variabel independen pada variabel dependen, seperti yang ditunjukkan pada fungsi yang pertama. Lalu meregenerasi variabel independen bersama dengan mediator pada variabel dependen seperti yang ditunjukkan pada fungsi yang ketiga. Dan yang terakhir, regresi variabel independen pada mediator seperti yang ditunjukkan pada
fungsi yang keempat, di mana Y-perf di sini menunjukkan kinerja perusahaan, lalu ada M-over yang menunjukkan efisiensi operasional, lalu terdapat X-proj yang menunjukkan pengadaan ramah lingkungan yang berbasis produk, lalu X-proj yang menunjukkan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses, dan variabel-variabel lainnya yaitu yang terdapat pada XIJ. XIJ sendiri di sini menunjukkan variabel kontrol, di mana contohnya seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, industri, kepemilikan, dan bisnis internasional. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan dengan menggunakan SPSS. Tujuannya sendiri yaitu untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Untuk tabel yang ditunjukkan pada slide merupakan tabel korelasi, di mana apabila suatu variabel bertemu dengan variabel yang sama, contoh product based green procurement bertemu dengan variabel 1, maka diberi angka 1, dan seterusnya. Di sini terdapat catatan di mana apabila mendapatkan bintang 1 yang menunjukkan procurement-nya sendiri kurang dari 0,05, sedangkan yang menunjukkan bintang 2, di sini procurement berarti procurement kurang dari 0,01. Selanjutnya, tabel berikut ini merupakan hasil pengujian efek mediasi dengan menggunakan SPSS. Jadi pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan berbasis proses sendiri memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan. Bisa dilihat di tabel yaitu product based pay dan process based pay. Nah, nanti ini ditunjukkan dengan nilai H1A dan nilai H1B. Selanjutnya, keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efisiensi operasional. Efisiensi operasional bisa kalian lihat di kolom M5. Jadi ketika efisiensi operasionalnya ditambahkan untuk mempengaruhi kinerja perusahaan, menyebabkan pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses sendiri akan menurun nilainya. Sedangkan pengaruh efisiensi operasional masih signifikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional dapat memediasi efek pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses pada kinerja perusahaan yang mendukung nilai H2A dan H2B. Nah, selanjutnya di sini ada hasil SPSS, efek moderasi. Jadi yang pertama untuk interaksi antara kepuasan pemasok dan green procurement berbasis produk yang dapat kalian lihat di tabel dengan nama supplier satisfaction X product based P. Nah, ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh green procurement berbasis produk terhadap kinerja perusahaan akan semakin kuat seiring dengan semakin tingginya kepuasan pemasok. Jadi di sini nilai H3A didukung. Namun interaksi antara kepuasan pemasok dan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses, berarti yang supplier satisfaction X process based P, memiliki pengaruh yang signifikan tetapi negatif terhadap efisiensi operasional. Dapat dilihat di kolom M7.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengadaan ramah lingkungan berbasis produk terhadap kinerja perusahaan akan semakin lemah seiring dengan meningkatnya kepuasan pemasok. Jadi di sini H3B didukung. Selanjutnya yaitu interaksi antara kepuasan pelanggan dan green procurement berbasis produk. Yang customer satisfaction X product based ini akan berpengaruh signifikan dan positif terhadap operasional efisiensi yang mendukung H3C. Dapat dilihat pada kolom M9. Lalu interaksi antara kepuasan pelanggan dengan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses di sini tidak signifikan sehingga H3D ditolak. Oke, selanjutnya yaitu hasil pengujian. Di sini efek moderasi dari self-concerned stakeholder, di mana efek moderasi dari kepuasan pemegang saham pada hubungannya dengan pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan kinerja perusahaan, serta hubungan dengan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses dan kinerja perusahaan. Di sini keduanya signifikan. Namun di sini yang kalau dilihat dari tabel itu yang pertama positif, sedangkan yang kedua negatif. Di sini menunjukkan bahwa pengaruh pengadaan ramah lingkungan berbasis produk terhadap kinerja perusahaan akan semakin kuat karena kepuasan pemegang saham semakin tinggi. Tetapi pengaruh pengadaan ramah lingkungan berbasis proses terhadap kinerja perusahaan akan semakin lemah. Jadi H4A dan H4B keduanya dapat didukung. Lalu yang terakhir di sini ada interaksi antara kepuasan pemerintah dengan pengadaan ramah lingkungan berbasis produk. Untuk nilainya di sini signifikan, tetapi interaksi antara kepuasan pemerintah dan pengadaan ramah lingkungan berbasis proses tidak signifikan. Oleh sebab itu H4E didukung, tetapi H4F ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai diskusi dan kesimpulan. Untuk yang pertama itu, studi ini membangun kerangka teoritis untuk memperjelas mekanisme yang mendasari hubungan antara pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Yang kedua, data sekunder dari 206 perusahaan di Cina telah digunakan dalam studi ini untuk memeriksa dua jenis strategi, yaitu strategi teoritis dan manajerial. Untuk detailnya bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Jadi pada implikasi teoritis itu yang pertama itu jurnal ini memperkaya teori NRBV. Maksudnya adalah berdasarkan dari RBV dan NRBV, jurnal ini memperkaya teori NRBV dengan menyatakan bahwa kemampuan dinamis yang menakutkan dapat ditiru, tidak dapat ditiru, dan berharga diwujudkan dari pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan berbasis proses. Hasilnya, efek dari pengadaan ramah lingkungan berbasis produk jauh lebih tinggi daripada pengadaan ramah lingkungan berbasis proses, yang menunjukkan bahwa pengadaan ramah lingkungan berbasis produk lebih disukai untuk kinerja operasionalnya dari pengadaan. Selanjutnya, studi ini memperhitungkan hasil kinerja keuangan dan operasional. Jadi, pengadaan hijau juga mendukung efek mediasi efisiensi operasional pada hubungan antar dua dimensi pengadaan hijau dan kinerja perusahaan. Dari studi tersebut menunjukkan bahwa kedua jenis pengadaan hijau tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga berpengaruh tidak langsung melalui peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan yang melaksanakan green procurement tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi secara langsung, tetapi juga lebih memperhatikan bentuk kemampuannya sendiri yang meningkatkan efisiensi operasional sehari-hari. Selanjutnya, pengadaan ramah lingkungan berpengaruh langsung dan tidak langsung pada kinerja perusahaan. Jadi, timbal balik yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan itu yang pertama,
Menurut kepuasan pemegang saham, pengadaan ramah lingkungan berbasis produk akan meningkatkan kepentingan ekonomi, sedangkan pengadaan hijau berbasis proses biasanya meminta masukan jangka panjang yang mana tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, kepuasan kreditur secara positif memoderasi efek balik pengadaan ramah lingkungan berbasis produk atau pengadaan ramah lingkungan berbasis proses atas kinerja dari perusahaan. Yang ketiga, kepuasan pemerintah secara positif memoderasi efek ramah dari pengadaan lingkungan berbasis produk pada kinerja perusahaan, tetapi tidak mengesampingkan pengadaan lingkungan berbasis proses. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi manajerial. Yang pertama itu perusahaan harus menyadari bahwa pengadaan ramah lingkungan dibangun melalui kemampuan pengadaan ramah lingkungan berbasis produk dan proses. Yang kedua, sebagai implementasi green procurement, perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, berinteraksi dengan pemangku kepentingan lingkungan eksternal merupakan tantangan besar bagi perusahaan yang bergerak di bidang penghijauan. Yang keempat, aspek dari pengaruh pemerintah. Semakin besar kontribusinya kepada masyarakat, maka tekanan dari pemerintah untuk mengadopsi penghijauan produk akan semakin tertahankan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.